Bayangkan dunia tanpa kata selfie, viral, atau bahkan streaming. Kedengarannya bukan? Faktanya, bahasa yang kita gunakan setiap hari terus berubah, sama seperti dunia di sekitar kita. Mulai dari teknologi yang canggih hingga tren budaya populer. Setiap perubahan sosial memiliki cara tersendiri dalam membentuk bagaimana kita berkomunikasi. Mulai dari pengaruh globalisasi hingga gerakan sosial, bahasa selalu berevolusi mencerminkan kehidupan modern dan masyarakat yang semakin terhubung. Nah, yuk kita salami bagaimana dunia yang berubah ini mendorong evolusi bahasa dan bagaimana setiap kata baru yang kita ucapkan membawa cerita perubahan di baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tegina Febiana, ana min syu'bati tadrisul lughatul arabiyyah mustawal khamis faslun alif. Awalan haya bina nashkurullahi azza wajal qad atana ni'aman katsiran fi hadzal makan mubarak. Saniyan salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana ila zulma ila nur ya'ani adinul Islam. Afwan tafsilani wa tafsimalakum sa'antik bilogatil Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Syamsuddin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiolinguistik yang telah memberi saya kesempatan untuk membawa tema video pada kali ini, yakni tentang perubahan bahasa dan perubahan sosial. Bagaimana perubahan sosial mendorong evolusi bahasa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita pikirkan sejenak. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya mengapa bahasa yang digunakan kakek nenek kita berbeda dengan bahasa yang sering kita pakai sekarang? Nah, itu salah satu hal yang disebut evolusi bahasa. Seiring berjalannya waktu, bahasa tidak hanya berubah karena pengaruh alamiah, tapi juga dorongan kuat dari perubahan sosial yang terjadi saat ini. Salah satu contohnya yaitu dulu seorang jika ingin mengirim pesan pada orang lain maka akan menulis surat menggunakan tinta dan kertas, sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun kini kita bisa mengirim pesan melalui WhatsApp, Twitter, dan juga DM Instagram. Setiap perkembangan dalam teknologi, politik, kemudian ada budaya dan bahkan gaya hidup atau cara hidup kita mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara dan menulis. Perubahan sosial yang seperti itu kurang lebih sama seperti angin besar yang mendorong kapal bahasa untuk terus melaju, membawa kita ke arah kosakata baru, gaya bahasa baru, dan bahkan aturan tata bahasa yang kita gunakan setiap hari. Perubahan bahasa dan perubahan sosial adalah dua fenomena yang saling berkaitan. Perubahan sosial yang mencakup aspek teknologi, globalisasi politik, ekonomi, dan budaya mendorong evolusi bahasa dengan cara yang beragam. Salah satunya yaitu teknologi. Teknologi di era sekarang sangat berkembang pesat melalui sosial media dapat mempercepat perubahan bahasa dengan memperkenalkan istilah-istilah baru dan gaya komunikasi yang lebih ringkas.
Globalisasi sendiri membuka jalan bagi pertukaran budaya dan kosakata, sementara perubahan sosial politik menciptakan bahasa yang lebih inklusif. Di sisi lain, ada urbanisasi dan generasi muda yang berperan aktif dalam menciptakan bahasa baru yang sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas di slide selanjutnya. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengaruh perubahan teknologi terhadap bahasa. Perkembangan teknologi, terutama di era digital, telah secara signifikan mengubah cara kita berkomunikasi dan mengubah bahasa dengan munculnya internet atau perangkat mobile dan sosial media. Istilah-istilah baru telah diperkenalkan dan banyak dari kita yang menggunakan kosakata sebelumnya yang tidak kita kenali. Contohnya seperti streaming. Kata streaming atau viral, terus upload, download, followers, like itu berasal dari teknologi yang didapat dari adopsi bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kemudian dampak lainnya yaitu dari penggunaan singkatan dan penggunaan singkatan seperti kalimat OTW yang berarti on the way. Terus ada FC atau video call, singkatan yang sering digunakan ketika akan melakukan video call. Di dalam media sosial juga seperti Instagram, Twitter, dan TikTok, di Indonesia juga menghasilkan banyak bahasa gaul yang kemudian dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu julid, receh, salfok. Salfok itu salah fokus, yang biasa digunakan ketika percakapan seperti aku salfok sama bajunya yang terang banget. Ya ampun, aku salfok banget sama dia. Kok dia ganteng banget, kok dia cantik banget, kok dia masya Allah banget. Seperti itu. Teknologi sendiri telah mempercepat cara orang berkomunikasi, menyebabkan kecenderungan dari kalimat yang panjang itu dan menjadi disingkat. Contohnya banyak orang yang kini lebih sering menggunakan kalimat singkat dalam pesan teks atau media sosial, seperti kalau kamu ingin bertanya apakah kamu sudah makan, sekarang disingkat menjadi udah makan. Perubahan teknologi secara nyata mempengaruhi cara orang-orang berkomunikasi, baik dengan diadopsi dari istilah asing dari penggunaan negara-negara lain, penggunaan singkatan, akronim, maupun terciptanya bahasa gaul yang dipopulerkan melalui media sosial. Teknologi juga menyebabkan adanya penyesuaian dalam struktur kalimat, serta mendorong penggunaan berbagai macam hal. Nah, semua ini adalah bentuk evaluasi bahasa yang terjadi akibat melonjaknya teknologi di masa sekarang. Oke, pada pembahasan kedua ada peranan globalisasi dalam evolusi bahasa. Bagaimana globalisasi telah memungkinkan pertukaran budaya dan bahasa yang cepat dan luas. Dengan demikian, banyak interaksi antar budaya, banyak kata dan istilah baru yang diadopsi dari satu bahasa ke bahasa lain, sehingga memperkaya kosakata dalam bahasa lokal. Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi adalah peminjaman kata dari bahasa asing. Melalui interaksi yang semakin intens antar bangsa-bangsa, banyak kata dan frasa dari berbagai bahasa diserap ke dalam bahasa lain, terutama dalam konteks teknologis, terus bisnis, makanan, dan budaya pop.
Contohnya di Indonesia, banyak istilah dari bahasa asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia karena pengaruh globalisasi, terutama pada bidang teknologi dan bisnis. Contohnya seperti kata online, terus download, startup, feedback, dan deadline. Masih banyak lagi kata-kata dari serapan bahasa Inggris yang masuk ke Indonesia. Dan semua kata-kata itu masuk ke dalam masuk menjadi bagian dari kosakata sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga bahasa yang masuk ke dalam kosakata Indonesia karena pengaruh budaya global, misal sushi, spaghetti. Peminjaman kata-kata ini tidak hanya memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tapi juga mencerminkan interaksi antar budaya dan budaya lokal dan global. Nah, kemajuan teknologi tidak lepas dari pengaruh globalisasi juga. Kemajuan teknologi terutama internet adalah bagian dari globalisasi yang telah mendorong evolusi bahasa. Internet memungkinkan orang dari berbagai negara berkomunikasi dengan ruang digital yang sama. Dan ini mempercepat penyebaran bahasa dan istilah baru itu sendiri. Bahasa digital yang lebih ringkas dan efisien muncul sebagai respon terhadap kebutuhan komunikasi online yang cepat. Contohnya di Indonesia, dalam komunikasi digital, generasi muda Indonesia banyak menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Tidak jauh-jauh dari bahasa Inggris, kembali lagi. Singkatan dan akronim yang berasal dari bahasa asing. Contohnya seperti LOL, yang artinya logging out loud, untuk mengekspresikan tertawa yang terbahak-bahak. Selain itu, gaya bahasa digital ini juga memperkenalkan bentuk komunikasi baru seperti emoji dan meme yang melampaui batas bahasa dan digunakan secara global. Globalisasi memainkan peran besar dalam evolusi bahasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, melalui peminjaman kata-kata asing, penyebaran bahasa global seperti bahasa Inggris, pertukaran budaya, dan pengaruh teknologi digital. Bahasa terus berkembang sesuai dengan perubahan global. Bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tapi juga sarana untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin terhubung. Meskipun globalisasi bisa mempercepat penyebaran bahasa global seperti bahasa Inggris, bahasa lokal juga tentu dapat beradaptasi, menggabungkan unsur-unsur baru yang memperkaya kosakata dan cara berkomunikasi masyarakat di era modern. Oke, yang ketiga ada perubahan sosial, politik, dan inklusivitas bahasa. Perubahan sosial politik seringkali mendorong adaptasi dalam bahasa untuk mencerminkan nilai-nilai yang lebih inklusif. Dengan semakin banyak gerakan sosial yang menuntut keadilan dan kesetaraan, penggunaan bahasa pun berkembang untuk menghormati keberagaman. Contohnya seperti penggunaan bahasa netral untuk gender. Gerakan sosial seperti feminisme dan hak-hak gender mendorong perubahan dalam bahasa untuk menjadi lebih inklusif dan tidak bias gender. Salah satu bentuk adaptasi bahasa ini adalah menggunakan kata-kata netral secara gender. Contohnya seperti dari kata karyawan diubah menjadi pegawai agar lebih netral. Selain itu, dalam beberapa lembaga juga menggunakan istilah ketua alih-alih ketua laki-laki atau ketua perempuan agar tidak menimbulkan perbedaan gender. Secara global juga ada contoh di dalam bahasa Inggris, alih-alih menggunakan kata he dan she, semakin sering orang lain menggunakan kata they untuk menunjuk kepada seorang tanpa menyebut jenis kelamin.
Ini juga mulai diterapkan di berbagai organisasi internasional sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang non-biner. Dalam konteks sosial politik, istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok tertentu juga berubah seiring dengan perkembangan kesadaran akan inklusivitas dan hak-hak asasi manusia. Contohnya, untuk penyebutan istilah kaum cacat atau orang cacat sering digunakan dengan menyebut individu sebagai disabilitas. Namun, kini diganti dengan penyebutan yang lebih inklusif dan menghargai martabat, yaitu penyandang disabilitas atau difabel, yang artinya diferensiasi kemampuan. Perubahan sosial politik memiliki dampak signifikansi pada bahasa, terutama dalam hal inklusivitas. Munculnya kesadaran akan keadilan gender, hak-hak minoritas, dan kesetaraan sosial telah mendorong bahasa untuk beradaptasi. Istilah-istilah yang lebih inklusif, netral gender, dan menghormati keragaman budaya serta identitas individu menunjukkan bagaimana bahasa terus berevolusi seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan keadilan dan kesetaraan. Kita lanjutkan pada pembahasan yang keempat, yaitu ada pengaruh urbanisasi dan mobilitas sosial terhadap bahasa. Bagaimana urbanisasi dan mobilitas sosial membawa perubahan dalam struktur bahasa di masyarakat. Di daerah perkotaan yang beragam, banyak orang dari berbagai latar belakang berkumpul, menciptakan lingkungan di mana variasi bahasa baru muncul. Contohnya, munculnya dialek dan ragam bahasa perkotaan. Urbanisasi seringkali menciptakan dialek atau ragam bahasa baru yang unik dan berbeda dari bahasa standar yang digunakan di pedesaan atau di wilayah yang lebih tradisional. Dialek-dialek ini merupakan hasil dari interaksi antar berbagai kelompok etnis, bahasa lokal, dan pengaruh bahasa asing yang bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di Jakarta sebagai salah satu kota paling urban di Indonesia, muncul bahasa Betawi atau Jakarta Dialect yang dipengaruhi oleh berbagai bahasa seperti Melayu, Sunda, Tionghoa. Bahasa ini juga sering dipadukan dengan istilah-istilah dari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Sebagai contoh, saya diganti menjadi gue dan kamu diganti menjadi lu, yang digunakan sehari-hari oleh penduduk Jakarta, diganti dari kata menggantikan kata saya dan kamu. Terus menjadi kalimat. Hal itu diadaptasi juga menjadi kalimat yang non-formal, seperti apa yang sedang kamu lakukan menjadi ngapain lo. Nah, kemudian perkotaan adalah tempat di mana bahasa berkembang dengan cepat. Salah satu efek urbanisasi adalah munculnya bahasa gaul atau slang yang sering digunakan generasi muda di perkotaan. Namun kalau dilihat-lihat lagi, sekarang banyak sekali meskipun sudah ada di perkotaan dan di pedesaan, masih ada saja generasi yang menggunakan bahasa gaul atau slang ini. Contoh bahasa gaul itu seperti santuy aja, santuy atau santai. Kemudian ada kata mabar yang sangat tidak asing di telinga para gamers, yang artinya main bareng. Terus kemudian urbanisasi dan mobilitas ini sangat mempengaruhi perkembangan bahasa di Indonesia. Perpaduan antar berbagai budaya dan bahasa di kota-kota besar menciptakan variasi yang dinamis dan terus berkembang. Dari munculnya dialek baru hingga bahasa gaul, dari pencampuran bahasa daerah dan bahasa asing, hingga adaptasi dalam konteks formal bahasa perkotaan mencerminkan
keragaman dan dinamika masyarakat urban. Itulah contoh nyata bagaimana bahasa berevolusi untuk mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat yang terus bergerak dan berubah. Kemudian yang terakhir ada peran generasi muda dalam evolusi bahasa. Sebelumnya juga kita singgung beberapa hal yang menyangkut tentang generasi muda ini. Nah, generasi muda itu sangat berperan penting dalam perubahan bahasa. Mereka tidak hanya menjadi pengguna bahasa, tapi juga pencipta istilah dan gaya komunikasi baru. Terlebih pada era digital dan globalisasi saat ini, pengaruh generasi muda terhadap evolusi bahasa semakin besar. Contohnya seperti tadi bahasa slang atau bahasa gaul. Generasi muda itu dikenal sebagai pencipta dan penyebar utama bahasa gaul itu sendiri. Bahasa gaul seringkali mencerminkan gaya hidup atau tren dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan anak muda, dan seringkali berubah dengan cepat seiring dengan munculnya tren baru. Contohnya seperti tadi, yaitu santai. Banyak sekali anak-anak yang bilang santai dulu. Kemudian ada istilah bucin, yaitu budak cinta. Kemudian ada istilah kepo, ketika seorang bertanya, ada apa? Ih, kepo. Nah, kalimat itu sering sekali digunakan. Kalimat itu sering digunakan pada kehidupan sehari-hari dan juga pada media sosial. Karena pengaruh media sosial itu sangatlah besar pada generasi muda yang sekarang sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Beberapa platform media sosial juga sangat berpengaruh, seperti TikTok, Twitter, YouTube, terutama di bagian TikTok. Platform ini mungkin penyebaran cepat istilah baru atau gaya bahasa yang unik di kalangan anak muda. Di seluruh dunia, bahasa yang digunakan di media sosial seringkali bersifat singkat dan efisien, menyesuaikan dengan format media digital. Contohnya seperti kata viral, istilah nggak sabar dalam tulisan sering disingkat jadi nggak sabar. Enggak sabar itu disingkat jadi nggak sabar. Lebih singkat dan lebih efisien. Nah, dalam generasi muda juga ada istilah yang sangat ngetrend. Generasi muda saat ini hidup dalam dunia yang saling terhubung melalui internet dan media sosial yang memudahkan akses ke bahasa dan budaya berbagai belahan dunia. Mereka sering menggunakan kata-kata istilah dari bahasa asing. Ini juga termasuk adopsi dari bahasa lain yang contohnya dalam bahasa Inggris. Anak-anak muda sekarang banyak menggunakan istilah crush atau gebetan untuk mewakili seseorang yang ia suka atau menyebut seseorang yang ia sukai. Kemudian ada kata ghosting. Ghosting sendiri itu ghost, hantu, dan hantu identik dengan hal-hal yang gaib dan tidak terlihat. Dan ini memperjelas maksud dari kata-kata dia tiba-tiba menghilang. Dia kalimat sepanjang dia tiba-tiba menghilang disingkat menjadi ghosting. Dia ghostingin aku loh. Seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya seperti bestie, teman baik. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali digunakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Karena generasi muda sendiri memiliki peran penting dalam evolusi bahasa, mulai penciptaan slang, penggunaan media sosial, pengaruh globalisasi,
dan perubahan makna kata. Mereka terus mengembangkan bahasa agar sesuai dengan dinamika sosial dan budaya mereka. Selain itu, mereka juga semakin sadar akan inklusivitas dalam bahasa, menciptakan komunikasi yang lebih menghormati perbedaan. Generasi muda tidak hanya menjaga agar bahasa tetap hidup, tapi juga membuatnya relevan dengan bahasa dan tantangan baru di era digital saat ini. Nah, jadi itu ya, perubahan sosial yang memiliki dampak yang signifikan terhadap evolusi bahasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial politik, urbanisasi, dan pengaruh generasi muda merupakan faktor utama yang mendorong bahasa untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman ini. Secara keseluruhan, bahasa adalah entitas yang hidup dan terus berubah, dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial yang terus berkembang. Evolusi bahasa ini mencerminkan dinamika kehidupan manusia, di mana bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai cermin identitas sosial, budaya, dan teknologi di setiap era. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.